Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Gani Cinema yang membahas tentang film India, masih di serial film Ganga. Dimulai dari Krishna dan Ganga yang pergi ke kuil. Krishna berkata kepada pendeta bahwa ia tak ada ayahnya. Sang pendeta berkata, "Kau pasti memiliki ayah karena setiap orang dilahirkan dengan ayah dan ibu." Sementara itu, Madhvi berkata kepada Sagar untuk menunda kepergian mereka ke London. Madhvi dan Sagar berencana membawa Supriya dan Pulkit ke panti asuhan. Awalnya Pulkit tidak setuju, namun Sagar terus memberikan motivasi kepada Pulkit. Ketika ia melihat Supriya bahagia dengan anak itu, ia langsung memutuskan untuk mengadopsinya. Kasis bertanya kepada Ganga, "Berapa lama kau akan menyembunyikan tentang keberadaan ayah Krishna?" Ganga berkata bahwa ia tak perlu memberitahu tentang kebenarannya. "Sampai kapanpun aku tak akan pernah mengatakan siapa ayah Krishna sebenarnya." Mereka berdua berbalik arah. Krishna kecewa dengan perkataan ibunya. Krishna marah dan menuntut untuk mengetahui nama ayahnya. Lalu ia beralih ke kamarnya. Kasis meminta Ganga untuk membiarkannya terlebih dahulu agar Krishna menjadi tenang. Keesokan harinya Ganga melihat pintu kamar Krishna masih tertutup. Kemudian Ganga memasuki kamar dan melihat tidak ada Krishna. Ganga menemukan surat yang diletakkan Krishna di meja. Surat itu tertulis bahwa ia pergi untuk mencari ayahnya. Ia akan kembali ke rumah ketika ia telah menemukan ayahnya. Ganga terkejut membaca surat itu. Ganga langsung menelpon orang-orang terdekatnya, namun sia-sia. Di tempat lain, Nenek Kanta tidak setuju Pulkit dan Supriya mengadopsi anak. Ia melihat keceriaan dan kebahagiaan Pulkit dan Supriya. Akhirnya Nenek Kanta menyetujui mereka mengadopsi anak. Saat Sagar mengemasi pakaian, Madhvi duduk dengan tegang. Sagar merasa ibunya tak ingin pergi bersamanya. Ganga bergegas ke kuil dan melampiaskan kesedihannya kepada Tuhan. Ganga berkata bahwa kepercayaannya kepadanya sekarang terletak pada tangannya. Lalu Ganga pergi. Nirajan meminta Madhvi untuk tetap tinggal di India. Namun sebelum Madhvi berbicara, ia telah dipanggil oleh Sagar. Madhvi dan Sagar berpamitan kepada semua orang. Di tempat lain, Ganga dan Kansis melaporkan kehilangan anak kepada polisi. Setelah melakukan banyak persyaratan, Ganga keluar dan menelpon Nirajan. Ia mengatakan Krishna kabur untuk mencari ayahnya. Di lain tempat, Krishna kelaparan. Ia memakan sambosa dan jalebi. Ia sangat menikmati makanannya. Setelah itu, Krishna melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan ayahnya. Ia tak menyadari bahaya telah mengikutinya. Sepasang suami istri itu mengikutinya. Ia adalah penjahat perdagangan anak. Penjahat itu mendekati Krishna dan membawanya ke suatu desa. Mereka menaiki bus. Krishna tidur di pangkuan istri penjahat. Masuklah polisi untuk memeriksa bus itu. Namun penjahat itu berhasil menipu polisi. Di sisi lain, Sagar dan Madhvi yang bersiap akan pergi ke bandara. Mereka memilih untuk istirahat sebentar. Mereka tak menyadari jika Krishna berada di dekatnya. Krishna mendengar percakapan penjahat itu dan memutuskan untuk kabur. Krishna melihat Sagar dan memanggilnya. Namun penjahat itu secepatnya membawa Krishna pergi. Belum sempat penjahat itu memberikan obat tidur, Krishna sempat melarikan diri. Saat Sagar dan Madhvi akan ke mobil, Sagar sepertinya mendengar seseorang memanggilnya. Namun saat menoleh, orang itu tidak ada. Sagar menyadari bahwa dompetnya ketinggalan. Ia kembali ke resto untuk mengambil dompetnya. Tak sengaja ia melihat berita yang mengabarkan kehilangan seorang anak. Betapa terkejutnya Sagar bahwa anak yang hilang itu adalah Krishna. Saat ia akan kembali ke mobil, Krishna memanggilnya dengan sebutan paman hutan. Sagar kaget dan senang melihat Krishna. Namun sebelum Krishna mendekat, penjahat itu menangkapnya. Dengan isyarat Sagar, Krishna langsung menginjak kaki penjahat itu. Akhirnya penjahat itu ditangkap oleh warga dan Krishna pun selamat dari para penjahat. Ikuti kelanjutannya dan jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe agar saya lebih bersemangat lagi membuat alur ceritanya. Terima kasih.